من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan kita nikmat, entah yang kita sadari maupun yang tidak kita duga-duga. Hanya kepadanya lah kita memohon keampunan, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah dalam memperjuangkan agama Allah, kita dapat berkehidupan di bawah naungan Islam yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersolat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada badan pengurus Masjid Yazkra yang saya hormati, serta para jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Sebagai seorang muslim, tentunya kita memegang rukun-rukun yang ada, yakni rukun Islam dan rukun iman, yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar, yang menjadi fundamental dalam kita beragama. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya manusia terlahir bersamaan dengan hawa nafsu mereka, memberikan dampak terhadap kehidupan mereka dalam beragama. Salah satunya adalah keimanan mereka sendiri. Maka lahirlah yang dinamakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Dan takutlah pada hari ketika kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, sesuai apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dapat dizalimi ataupun dirugikan. Para jemaah salat subuh yang diberkati Allah, dalam ayat tersebut Allah menerangkan, sekaligus saya menegaskan tentang bagian yang ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah pada hari ketika kamu dikembalikan kepada Allah. Masalahnya adalah, ketakwaan adalah ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan masalah ya, maksudnya definisinya secara arti. Rasa takut yang menjadikan kita taat kepada segala ketentuan Allah, segala ketetapan Allah, serta meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketakwaan itu tidak dapat hanya kita artikan kepada rasa ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ketakwaan itu, kita dapat memunculkan rasa cinta kita, rasa berharap kita, rasa cemas serta bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan kita serta kesabaran kita juga menjadi bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sehingga ketakwaan ialah pelaksanaan kita dalam beriman serta beramal, beriman dan beramal saleh hanya untuk Allah semata. Dalam ketakwaan harus ada upaya kita dalam memelihara diri kita secara terus-menerus.
dengan asas dan dasar yang tertanam kuat di dalam hati kita, di dalam keimanan kita, sehingga kita dapat menjadikan diri kita pribadi yang taat kepada Allah, menjauhi segala larangannya, dan itulah yang dinamakan ketakwaan. Dengan kata lain, ketakwaan ialah cara kita untuk mengendalikan tingkah laku kita dalam berkehidupan. Apakah perilaku kita merupakan amalan yang sesuai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ketakwaan ini pula tidak terkecuali dalam kita memperhatikan dalam cara kita beribadah. Bagaimana kita harus tetap mengikuti tuntunan yang benar dalam beribadah itu sendiri. Para jemaah salat subuh yang diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas secara garis besar ciri-ciri orang yang bertakwa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya sesuai dengan firman Allah yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم. Kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat, dan merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa ialah mereka yang menafkahkan hartanya, menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya, yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jemaah salat subuh yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dalam berkehidupannya sudah terbiasa untuk taat kepada Allah, melaksanakan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan, dapat diartikan bahwasannya ibadahnya, keimanannya sudah mencapai derajat takwa. Namun sebaliknya, akan tetapi jika dalam beribadah kita belum dapat terbebas dari perbuatan yang mungkar, dengan beribadah kita belum dapat terbebas dari perbuatan yang menuju kemungkaran, maka artinya ibadah kita belum sama sekali menyentuh derajat ketakwaan itu sendiri. Dan orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan di dalam surat At-Talaq ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra sadaqallahu azim. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Yang artinya,
Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa akan selalu dibersamai. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membersamai hamba-hambanya yang bertakwa dalam setiap masalah yang akan dihadapinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala keperluan hambanya yang bertawakal kepadanya. Dan bertawakal itu sendiri adalah salah satu bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala akan membersamai hambanya yang bertakwa dalam setiap masalahnya. Semoga dengan usaha kita dalam beribadah kepada Allah, usaha kita dalam mencapai keridhaan Allah, serta usaha kita dalam menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan ini ataupun ketika Ramadan sudah berlalu, dapat menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, selama itu hanya atas dasar niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dapat senantiasa beristiqamah dalam kebaikan dan menebarkan kebaikan kepada sesama kita. Ya Allahumma amin. Mungkin sekian yang dapat khatib sampaikan. Atas segala kesalahan baik secara perlakuan maupun perkataan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kesalahan dan kekhilafan datang dari diri sang khatib sendiri, dan segala kebenaran yang tersampaikan hanya datang atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.